Halo, saya Faradila Sabila Romadhoni, NPM 2141/20 dari Manajemen 21 Gabungan. Video kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan. Sistem ini membantu organisasi untuk memantau kinerja keuangan mereka, membuat keputusan bisnis yang tepat, mematuhi peraturan perpajakan, dan komunikasi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Nah, di sini ada tujuan, fungsi, jenis, unsur, siklus akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan manfaat sistem akuntansi. Akan saya bahas satu persatu. Tujuan dari sistem akuntansi. Nah, jadi tujuannya itu ialah untuk memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal tentang kegiatan dan keuangan suatu perusahaan, serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Hal seperti hasil keluaran dari sistem akuntansi itu dapat digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan bisnis dan keberlanjutan operasi perusahaan. Kemudian ada fungsi sistem akuntansi. Fungsi sistem akuntansi itu pada sebuah bisnis seperti membantu merencanakan pertumbuhan, mengontrol keuangan, mengukur kinerja, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada jenisnya nih. Nah, jenisnya itu seperti ada yang manual dan ada elektronik. Nah, kalau sistem akuntansi itu dibedakan berdasarkan jenis bisnis. Nah, seperti sistem akuntansi untuk pengecer atau retail dan sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba. Nah, kemudian ada unsur-unsur sistem akuntansi. Nah, unsurnya itu meliputi formulir, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Kemudian siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, melaporkan informasi transaksi keuangan. Nah, siklus akuntansi itu meliputi tahap pencatatan transaksi, jurnal umum, buku besar, penyesuaian, laporan keuangan, dan penutupan buku. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Nah, ini tuh merupakan suatu sistem yang didesain untuk menghimpun dan menyajikan informasi akuntansi agar akuntan dan eksekutif perusahaan itu bisa mengambil keputusan, kebijakan, dan strategi bisnis yang tepat. Oke, kemudian ada manfaat sistem akuntansi ini. Mohon maaf. Kemudian ada sistem informasi akuntansi. Nah, ini tuh suatu sistem yang didesain untuk menghimpun dan menyajikan informasi akuntansi agar akuntan dan eksekutif perusahaan itu bisa mengambil keputusan dan kebijakan strategi bisnis yang tepat. Kemudian manfaat sistem akuntansi. Nah, manfaat sistem akuntansi ini tuh antara lain membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, meningkatkan pengendalian internal perusahaan, dan menjaga kekayaan atau aset-aset perusahaan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada proses akuntansi dasar. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Nah, tahap awal dalam sistem akuntansi adalah identifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi. Ini termasuk pembelian, penjualan, pengeluaran, dan penerimaan. Kemudian pencatatan transaksi. Nah, setelah transaksi itu diidentifikasi, catatan itu harus dibuat. Nah, ini tuh melibatkan penggunaan dokumen seperti faktur, bond, kwitansi, sebagai bukti transaksi. Nah, transaksi ini dicatat dalam jurnal. Kemudian ada mengklasifikasikan transaksi. Nah, setiap transaksi harus diklasifikasikan sesuai dengan rekening akuntansi yang sesuai. Ini melibatkan penggunaan kode akun. Kemudian mengklasifikasi dan meringkas data. Data yang dicatat dalam jurnal itu harus diambil dan diorganisasi dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, kemudian di sini ada rekening akuntansi. Nah, yang pertama di sini ada aktiva. Rekening ini mencatat semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, seperti kas, piutang, properti, dan perangkapan. Kemudian liabilitas. Rekening ini mencatat kewajiban keuangan organisasi seperti hutang, dan jaminan. Kemudian ekuitas pemilik.
Rekening ini mencatat investasi pemilik dan laba yang ditahan. Kemudian pendapatan. Nah, rekening ini tuh mencatat pendapatan yang diterima oleh organisasi dan penjualan barang atau jasa. Nah, kemudian beban. Rekening ini mencatat semua biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, kemudian ada siklus akuntansi. Yang pertama ada siklus pendapatan. Ini mencakup semua langkah yang terkait dengan penjualan produk atau jasa dan mencatat pendapatan yang dihasilkan. Kemudian ada siklus belanja. Ini mencakup proses pembelian barang atau jasa dan mencatat pengeluaran. Kemudian ada siklus pembayaran. Ini mencakup pembayaran hutang dan biaya lainnya. Kemudian ada siklus uh, kemudian yang terakhir, mohon maaf ini salah ketik ya. Baik, mohon maaf ini salah pengetikan, ini maksudnya siklus penggajian. Nah, ini tuh mencakup penggajian karyawan dan mencatat biaya gaji dan tunjangan. Kemudian, pengendalian internal sistem akuntansi itu harus dilengkapi dengan pengendalian internal untuk mencegah kesalahan, kekurangan, dan penyalahgunaan dana. Contoh, pengendalian internal itu seperti otoritas transaksi, pemisahan tugas, dan pemantauan. Kemudian ada pelaporan keuangan. Organisasi ini tuh harus melaporkan informasi keuangan mereka secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah, dan kreditur. Laporan keuangan utama meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian ada standar akuntansi. Nah, organisasi itu harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti General Accepted Accounting Principle atau GAAP atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, sesuai dengan wilayah atau negara tempat mereka beroperasi. Kemudian peraturan pajak. Nah, organisasi itu harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam yurisdiksi mereka dan melaporkan pajak yang terutang. Kemudian ada audit. Nah, sistem akuntansi itu seringkali nih diaudit oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan dan ketaatan terhadap standar dan peraturan. Nah, sistem akuntansi itu sangat penting ya teman-teman dalam menjaga keuangan yang sehat dan memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan bisnis yang baik. Hal ini juga tuh membantu dalam menjalankan operasi sehari-hari, pemantauan keuangan, dan memenuhi kewajiban laporan kepada berbagai pemangku kepentingan. Oke, sudah di penghujung materi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan dalam pemateri hari ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.